Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami sebagai mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Internasional Batam yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas kelompok untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ganjil 2024-2025 mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Nurleili S.E. SH MKN yang disusun oleh saya, Safni Riyandi, dan Reynaldo Salelebaja dengan judul Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2024 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik oleh pemerintah Kota Batam. Pendahuluan. Penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi praktik korupsi. Sistem OSS membagi perizinan berusaha menjadi dua kategori, yaitu izin usaha dan izin komersial operasional yang dapat diajukan oleh pelaku usaha perorangan maupun non-perorangan badan usaha. Pasal 18 dan 19 PP ini menyebutkan bahwa perizinan berusaha diterbitkan oleh pejabat berwenang seperti menteri, kepala lembaga, gubernur atau wali kota, termasuk pejabat yang telah didelegasikan wajib melalui sistem OSS. Kota Batam memiliki kewenangan dalam pengelolaan perizinan berusaha yang dikelola oleh dua lembaga, yaitu Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas Batam. Pemko Batam bertanggung jawab atas perizinan yang bersifat administratif dan lokal di luar wilayah perdagangan bebas yang terdiri dari 71 jenis perizinan dan non-perizinan dari 11 sektor. Sementara itu, BP Batam menangani perizinan strategis yang terkait langsung dengan kawasan perdagangan bebas dan aktivitas investasi berskala besar yang berjumlah 8 sektor dan 67 jenis perizinan. Karena ada dua lembaga yang mempunyai kewenangan perizinan di Kota Batam, maka tulisan ini akan fokus kepada perizinan yang dikelola oleh Pemko Batam saja. Pemko Batam sebagai bentuk merealisasikan perintah PP nomor 24 tahun 2018 sudah memanfaatkan OSS sejak tahun 2020 melalui Perwaku nomor 40 tahun 2020 sebagai upaya untuk menyederhanakan proses perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Sejauh ini, Pemko Batam melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik untuk masyarakat Batam. Namun, apakah peraturan ini sudah berlaku secara efektif dan bagaimana penerapannya saat ini, maka dilakukan lebih observasi lebih lanjut tentang implementasi peraturan ini. Latar belakang Dasolen adalah sebagaimana sudah disebutkan tadi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pasal perizinan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu dalam pasal 18 dan pasal 19. Intinya adalah peraturan ini mengatur tentang pokok semua jenis perizinan dan non-perizinan wajib dilayani secara elektronik, baik melalui sistem OSS ataupun sistem elektronik lainnya yang terintegrasi. Namun dalam faktanya kita temukan gap. Masih ada masyarakat yang mengurus perizinan berusaha secara manual dan memakai jasa orang dalam atau kerabat. Pengurusan perizinan belum sepenuhnya dilakukan secara online karena masih harus verifikasi dokumen asli yang harus dibawa ke dinas terkait. Ketiga, faktanya adalah pengurusan perizinan masih dilakukan dengan sistem tatap muka langsung ke PTSP Pemko Batam dengan mengisi formulir tulis tangan. Adapun penelitian ini berlandaskan teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. Di antaranya satu, faktor hukum. Kaedah hukum mengacu pada aturan dan norma hukum yang ada yang tercantum dalam perundang-undangan atau keputusan-keputusan hukum lainnya. Agar hukum efektif, maka yang harus diperhatikan adalah kepastian hukum, keadilan, dan akses terhadap hukum. Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum adalah subjek yang proses untuk memastikan bahwa norma hukum diterapkan secara konsisten dan tegas kepada individu yang melanggar aturan. Tanpa penegak hukum, aturan hukum hanya akan menjadi tulisan yang tidak berfungsi dalam praktek. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Faktor ini mencakup segala fasilitas dan infrastruktur yang mendukung penerapan hukum secara efektif. Sarana atau fasilitas yang masuk mencakup sarana infrastruktur hukum, teknologi, dan sumber manusia.
Kemudian landasan teori yang keempat yaitu faktor masyarakat. Faktor masyarakat berkaitan dengan bagaimana kesadaran masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum. Sebuah hukum akan lebih efektif jika masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mematuhinya. Beberapa hal penting dalam faktor ini adalah kepatuhan sosial dan partisipasi dalam pembuatan hukum. Kemudian landasan teori yang kelima yaitu faktor kebudayaan. Faktor budaya masyarakat mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap hukum. Di antaranya adalah nilai sosial, budaya, norma tidak tertulis, dan pengaruh agama atau kepercayaan. Ini merupakan bukti dasen, observasi, dan pengamatan yang dilakukan di lapangan oleh kelompok kami di Kota Batam pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, yaitu melalui wawancara ataupun pengamatan di lapangan. Analisis kajian teori hukum efektivitas atau teori efektivitas hukum oleh Sorjono Sukanto. 1. Faktor hukum. Pemko Batam sudah membuat turunan PP nomor 24 tahun 2018 untuk pelayanan berbasis elektronik berupa peraturan wali kota Batam nomor 40 tahun 2020 diperbarui hingga 3 kali dan terakhir perokon nomor 66 tahun 2023. Isinya yang menata pelimpahan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP serta menerbit Perwako nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko Kota Batam. 2. Faktor penegak hukum. Pemko Batam sudah menyiapkan petugas pelayanan perizinan, namun masih ada petugas belum menguasai isi dan prosedur operasional perizinan di dinas yang tertentu, sehingga pelayanan menjadi lambat atau tidak optimal serta kecenderungan kembali ke pola manual oleh beberapa petugas di PTSP Kota Batam, terutama ketika sistem OSS menghadapi kendala teknis seperti mati lampu, jaringan atau internet. 3. Faktor sarana dan prasarana. Perwako Batam nomor 44 tahun 2020 sudah diimplementasikan dalam bentuk fasilitas PTSP Kota Batam di Mall Pelayanan MPP Kota Batam serta PTSP online serta LDES yang bisa diakses secara online. Pemko Batam sudah berupaya mewujudkan infrastruktur teknologi OSS berbasis daring yang bisa melayani 71 jenis perizinan dan non-perizinan di 11 sektor dan dapat diakses dari rumah seperti penginputan formulir atau data dan upload dokumen. Fasilitas perangkat di pemerintah daerah Batam memiliki kemampuan teknis yang bertugas disiapkan yang sesuai dengan fungsinya, seperti akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai dan standby-nya petugas yang memahami tupoksinya. 4. Faktor masyarakat. Hasil pengamatan di lokasi masih ada masyarakat perorangan di Kota Batam yang belum memahami manfaat dan prosedur penggunaan sistem OSS untuk pengurusan perizinan, sehingga mereka lebih memilih jalur manual tetapi muka langsung karena dibantu petugas atau menggunakan perantara kerabat. Di samping itu masih ada masyarakat di pelosok perkampungan belum menerima informasi bahwa awal pengurusan perizinan elektronik bisa dilakukan dari rumah dengan baik, sehingga ketika mendaftar akun harus dibantu petugas dari awal. Faktor kebudayaan. Hasil wawancara di lokasi PTSP Kota Batam, sebagian masyarakat masih memerlukan waktu untuk terbiasa menciptakan budaya pengurusan perizinan elektronik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital dari sistem manual, karena masyarakat menganggap teknologi OSS untuk perizinan lebih kompleks atau membutuhkan waktu adaptasi terhadap teknologi budaya, tidak mau ribet menggunakan teknologi OSS. Faktor hukum efektif. Karena sudah cukup kuat dari PP nomor 24 tahun 2018 dan Pemko Batam sudah menyiapkan payung hukum teknisnya, yaitu Perwako Batam sejak tahun 2020 melalui Perwako nomor 44 tahun 2020 lalu diperbarui dengan Perwako nomor 66 tahun 2023, tetapi memerlukan penyesuaian teknis dengan kondisi geografis kepulauan di Kota Batam. Faktor penegak hukum belum efektif karena petugas pegawai yang menjadi peron linear yang menangani PTSP Kota Batam belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi dinas teknis dan masih perlu bertanya kepada seniornya terkait persyaratan permohonan perizinan dalam aplikasi. Maka perlu peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan internal.
Faktor sarana dan prasarana efektif karena sudah tersedia fasilitas PTSP Kota Batam dan sistem OSS berupa aplikasi Easy and LDS yang berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan berbasis perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online, sehingga OSS ini memudahkan masyarakat. Faktor masyarakat belum efektif karena masih ada masyarakat di Kota Batam yang belum memahami prosedur, fungsi dan manfaat sistem OSS yang disediakan Pemko Batam untuk mengurus perizinan berusaha secara elektronik dan berbasis online karena belum sepenuhnya menjangkau daerah pesisir. Faktor kebudayaan belum efektif. Kondisinya masyarakat kepulauan dan kondisi geografis tentunya memerlukan waktu untuk menciptakan budaya melek teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital OSS yang sudah terbiasa dengan sistem manual, karena masyarakat menganggap teknologi OSS lebih kompleks atau membutuhkan waktu adaptasi terhadap teknologi serta karena fasilitas teknologi atau internet yang hanya terbatas. Solusi dan saran. Faktor 1, faktor penegak hukum. Solusi: perlu adanya pelatihan dan sosialisasi sistem OS untuk meningkatkan pemahaman petugas pegawai frontliner di PTSP Pemko Batam. Kemudian kami menyarankan yaitu perlu adanya evaluasi SDM petugas frontliner di PTSP serta diselenggarakan pelatihan dan sosialisasi sistem OSS harus diperluas untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas frontliner di PTSP Pemko Batam. Kemudian faktor masyarakat. Solusi yang bisa kami tawarkan yaitu perlu sosialisasi intensif berupa edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk mendukung penerapan PSS kepada pelaku usaha atau masyarakat. Kemudian saran kami adalah pemerintah Kota Batam dengan dinas terkait harus melakukan sosialisasi intensif via media sosial, brosur atau langsung turun ke lapangan untuk mendukung penerapan PSS kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, faktor kebudayaan. Solusi dari kami yaitu perlu adanya punishment atau reward untuk mendukung penerapan sistem OSS kepada pelaku usaha dan masyarakat. Saran dari kami, pemerintah Kota Batam harus membedakan pelayanan yang diberikan secara online dan manual agar masyarakat yang tidak mau menggunakan OSS bisa segera beradaptasi dengan teknologi OSS. Mungkin demikian dari kelompok kami presentasi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan pemaparan tugas kuliah ini. Demikian.